Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam kasih dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari pagi yang penuh berkat ini, sejenak kita sebelum melakukan aktivitas kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan karena pagi hari yang penuh berkat ini Tuhan telah memberi kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pagi hari ini penuh dengan berkat Tuhan akan beraktivitas dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya berkat-Mu melimpah atas kami, firman-Mu yang akan melandasi hidup kami pada hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita membaca dari Kejadian 49 ayat 1 sampai 28. Dan nat yang kita perhatikan atau kita renungkan pada ayat yang ke-28 yang demikian firman Tuhan. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Amin. Berbahagia kita sekalian yang mau mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Saudara, tema renungan pagi hari ini, nasihat dan berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakub sudah usia lanjut. Dan sebelum meninggal, ia mengumpulkan anak-anaknya dan akan memberikan nasihat dan berkat. Diceritakan di dalam bacaan kita hari ini tentang nasihat dan pemberian berkat. Tiap-tiap anak mendapatkan nasihat dan berkat sesuai dengan karakter masing-masing. Yakub sebagai seorang ayah yang baik memberkati anak-anaknya menurut karakter dan perbuatan masing-masing. Bukan berdasarkan kebencian, kemarahan, ataupun sikap pilih kasih. Dengan hati yang tulus ia memanggil, mengumpulkan, dan menyampaikan kehidupan masa depan mereka satu persatu. Pertama, Robin, Simeon, Lewi, dan Isakar. Karena perilaku buruk mereka, maka mereka mendengar kata-kata nasihat, teguran, dan juga berkat. Robin kehilangan hak kesulungan. Simeon dan Lewi kehilangan tanah. Isakar diberkati sebagai pekerja keras. Tetapi ia diperingatkan karena kemalasannya, maka ia akan merana oleh perbudakan. Kemudian Yahuda, Zebulun, dan Gad asal Naftali, Yusuf, dan Benyamin mendengar kata-kata berkat karena mereka memiliki karakter yang baik. Yehuda dipuji, memperoleh kemenangan dan kedudukan, bahkan Mesias akan datang melaluinya. Zebulun akan diberkati sebagai saudagar dan akan mengadili bangsa-bangsa. Gad akan berhasil mengatasi serangan yang datang dalam hidupnya. Aser akan hidup nikmat dengan makanan mewah. Naftali akan tinggal di tanah yang sangat produktif. Yusuf yang awalnya hidupnya penuh dengan kesengsaraan, tetapi yang tetap optimis karena Tuhan menyertainya, akan memberkati banyak orang. Terakhir, Benyamin akan memperoleh keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Orang yang berkarakter buruk dan berbuat buruk pasti mengundang teguran dan nasihat, dan berkat yang masih ada di depannya sendiri. Sebaliknya, orang yang baik akan dihormati, diberi kemenangan dan kedudukan, sanggup mengatasi segala persoalan dan tercukupi segala kebutuhannya. Dari hidupnya yang diberkati, ia akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, nasihat dan berkat memang tentu tidak terlepas dari kehidupan setiap orang. Nasihat adalah penting untuk didengar dan tentunya dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan berkat adalah sebuah harapan dan doa yang berasal dari setiap orang, terlebih orang tua terhadap anak-anaknya. Berkat yang akan membawa kehidupan, merasakan damai sejahtera. Dan berkat itu berasal dari Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu berdoa dan berharap bahwa setiap orang Kristen yang terkasih dalam Kristus, termasuk orang tua dan anak-anak, agar dengan karakter dan perbuatan yang sesuai dengan firman Allah, akan masing-masing memiliki masa depan yang penuh berkat. Berkat Allah selalu ada dalam setiap kehidupan keluarga, baik orang tua dan anak-anak. Nasihat firman Tuhan adalah penting untuk mendasari kehidupan kita sampai masa depan kita memperoleh damai sejahtera dari Allah. Demikianlah saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini kiranya akan menjadikan kita semakin diperbaharui dengan nasihat dan berkat Tuhan yang senantiasa kita rindukan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap aktivitas kita di pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita menyerahkan hidup kita dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini. Kiranya ini menjadi dasar kami dalam menjalani kehidupan kami, berbagai persoalan, berbagai pergumulan dan pekerjaan yang harus kami lakukan. Sebagai proses kami untuk membangun karakter kami, terlebih kami senantiasa merindukan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.